Halo, selamat datang lagi di The Deep Dive. Kali ini kita punya tumpukan sumber yang seru banget nih. Ada catatan penelitian, artikel sejarah arsitektur, pokoknya semua fokus ke Kesultanan Banten. Kita mau kupas tuntas ya, arsitektur gerbangnya, gapura, sama bentengnya. Terus coba bandingin deh sama gaya Jawa klasik yang mungkin Anda lebih sering lihat. Jadi misi kita kali ini tuh coba ngertiin gimana Banten yang dulu kan kekuatan maritim gede ya, kosmopolitan gitu di abad 16, bisa nyiptain gaya arsitektur sendiri yang wah unik banget. Nanti kelihatan deh ada campuran tradisi lokal Sunda, Islam, terus pengaruh Jawa juga kuat, tapi ada juga sentuhan dari luar negeri kayak Eropa bahkan Bugis loh. Plus jangan lupa ada tekanan politik juga kan dari Mataram sama VOC. Nah, itu ikut ngebentuk benteng-bentengnya. Ya, kan ada Candi Bentar. Itu loh gerbang yang kayak kebelah dua, nggak ada atapnya. Biasanya itu nandain batas area luar, yang lebih umum, profan gitu. Contoh paling gampang ya di Masjid Menara Kudus. Ah, iya ya, yang kebelah itu ya. Nah, terus ada Paduraksa. Kalau ini gerbangnya ada atapnya. Ini biasanya nandain kita masuk ke area inti yang lebih privat atau sakral. Kayak di kompleks makam Sunan Giri misalnya. Oke, jadi ada beda ya antara area luar sama area dalam gitu, ada tingkatannya. Itu yang dimaksud hierarki ruang Jawa di arsitektur itu kan? Tepat sekali, hierarki itu penting. Nah, selain dua itu, ada juga pelengkung. Ini tipe gerbang yang melengkung, ada atapnya juga. Seringnya sih jadi bagian tembok benteng atau gerbang masuk kota. Contohnya ya kayak di Benteng Baluerti Keraton Jogja itu. Kalau yang tipe Semar Tinandu, kayaknya kurang relevan deh buat situs-situs utama Banten yang mau kita omongin sekarang. Sip. Nah, sekarang kita coba bedah nih, gimana Banten pakai. Dan kayaknya sih ngubah juga ya konsep-konsep tadi. Kita mulai dari Keraton Kaibon, gimana? Itu kan istana buat Ibunda Sultan ya. Katanya, strukturnya masih ngikutin hierarki ruang Jawa tadi. Bener, secara struktur emang Kaibon itu kerasa Jawanya. Gerbang pertamanya, yang paling luar, itu jelas banget tipe Candi Bentar. Fungsinya ya sama aja, nandain batas area luar yang profan. Kalau gayanya sendiri, sumber kita nyebutnya itu campuran Jawa Bali. Oke, jadi gerbang luarnya masih mirip lah ya sama pakem Jawa. Terus gimana bagian dalamnya? Ada yang beda? Wah, ini nih, menurut saya sih keren banget dan nunjukin banget karakter Banten. Begitu masuk lebih dalam ke area inti Kaibon, kita ketemu gerbang tipe Paduraksa yang ada atapnya itu, penanda area sakral. Tapi uniknya nih, Paduraksa di Kaibon ini bukan gaya Jawa murni. Sumber kita bilangnya ini campuran gaya Jawa Bugis sama Jawa Eropa. Loh, sebentar. Jawa Bugis sama Jawa Eropa di gerbang sakral Paduraksa. Wah, itu kan beda banget ya sama Paduraksa Jawa yang biasanya kaku gitu, konservatif. Apa artinya nih? Kok Banten gitu? Implikasinya kuat banget ini. Kayaknya ya Banten itu secara sadar memakai ulang atau bahkan meretas gitu ya bahasa arsitektur paling sakral dari Jawa, yaitu Paduraksa. Tapi justru buat nunjukin identitasnya dia yang beda. Sebagai kekuatan maritim, kosmopolitan, yang nyambung sama dunia luar termasuk Eropa dan Nusantara lain kayak Bugis. Ini kayak pernyataan identitas yang berani banget ditulis di batu gitu. Oh ya, ada detail seru lagi, Kaibon ini kan punya 5 pintu gerbang yang nyambung. Katanya sih, itu lambang 5 rukun Islam. Wah, menarik banget ya cara Banten pakai arsitektur sakral buat nunjukin dirinya. Oke, sekarang kita geser dikit deh ke arsitektur pertahanan. Di Banten lama, kan ada 2 benteng yang kontras banget ya. Keraton Surosowan sama Benteng Spilwake. Kalau Surosowan gimana tuh cerminan gaya Bantennya? Keraton Surosowan ya, pusat kekuasaan Sultan dulu. Sekarang emang tinggal puing-puing aja sih. Tapi dari sisa bangunannya, kita masih bisa lihat ada bekas gerbang melengkung gitu, yang nyatu sama tembok keliling istana. Nah, bentuk sama fungsinya ini mirip-mirip lah sama pelengkung di Jawa. Sebagai gerbang utama kompleks berbenteng punya penguasa lokal. Oke, jadi Surosowan masih pakai logika pelengkung ala Jawa gitu ya buat bentengnya. Terus gimana kalau dibandingin sama Benteng Spilwake yang dibangun VOC? Pasti beda ya? Nah, ini dia. Kalau kita lihat gambaran besarnya, kontrasnya itu luar biasa. Spilwake itu murni arsitektur benteng kolonial Eropa.
bentuknya persegi 4 kokoh, terus ada bastion, itu loh, kayak pos jaga atau bagian benteng yang nonjol keluar gitu di setiap sudutnya. Ini khas banget benteng Eropa abad 17, emang dirancang buat pertahanan pakai meriam. Pintu masuknya sih emang sama-sama melengkung, kayak pelingkung. Tapi desainnya itu militer banget. Lebih tinggi, terus mungkin ada lubang buat nembak gitu di atasnya. Jadi kalau kita lihat Surosowan dengan pelengkungnya, terus di sebelahnya ada Spellweg dengan bastionnya, itu kayak ngelihat langsung bukti fisik pergeseran kekuasaan gitu ya. Teknologi militer Eropa yang waktu itu lebih maju, jadi kelihatan banget bedanya. Persis. Banget. Kontras arsitektur dua benteng ini secara visual tuh kayak cerita sendiri soal persaingan, konflik, dan ya akhirnya dominasi kolonial di Banten. Terus ternyata pengaruh Eropa ini nggak cuma di benteng atau istana aja ya. Sumber kita juga nyebut soal Lawang Agung. Itu gerbang utama di kompleks Masjid Agung Banten. Katanya itu juga nunjukin campuran gaya Eropa sama lokal. Ini unik sih, soalnya kan di bangunan agama ya. Betul. Iya. Ini nunjukin banget betapa terbukanya Banten sama pengaruh luar, bahkan dalam urusan agama sekalipun. Di bagian lain Masjid Banten juga gitu, ornamannya sering campur aduk antara motif lokal pra-Islam sama kaligrafi Arab. Kelihatan banget lapisan-lapisan budayanya nyatu di sana. Jadi, kalau kita simpulkan nih ya, temuan utamanya tuh gini. Banten secara fungsi emang ngadopsi kerangka hierarki ruang Jawa. Kelihatan dari pemakaian tipe gapura kayak bentar, paduraksa, sama pelengkung. Tapi, nah ini penting, Banten nggak cuma niru plek. Mereka itu secara radikal ngemodifikasi bentuk sama gayanya, terutama di paduraksa Kaibon itu. Dengan berani masukin elemen-elemen global, kayak Eropa, Bugis, buat nunjukin jati diri mereka sebagai kesultanan maritim yang kosmopolitan. Terus, kontras fisik antara Surosowan sama Spellweg itu jadi kayak pengingat visual gitu soal dinamika sejarah kekuasaan di situ. Oke. Jadi intinya buat Anda, dari semua ini apa nih? Arsitektur Banten itu cerminan yang menarik banget ya dari sebuah identitas Islam pesisir. Dia nggak buang tradisi lama kayak Jawa atau Sunda, tapi justru aktif nyerap, ngolah, dan nunjukin pengaruh dari hubungan globalnya. Bukan nolak, tapi malah kayak ngerangkul dunia luar ke dalam dirinya gitu ya. Nah, sebagai penutup nih, ini ada satu pemikiran yang mungkin bisa Anda eksplorasi sendiri di rumah. Sumber-sumber kita tadi kan menyebut ada gaya Eropa di Paduraksa Kaibon sama Lawang Agung Masjid Banten. Pertanyaan yang bikin penasaran tuh gini, kayak gimana sih persisnya detail atau ornamen Eropa yang dimaksud itu? Apa bentuk pilarnya, lengkungannya, jendelanya, atau hiasan apa gitu? Dan yang lebih penting lagi, gimana detail Eropa itu nyambungnya, dimodifnya, atau nyatunya pas ketemu sama gaya lokal Jawa atau Bugis? Apalagi di bangunan yang sepenting dan sesakral itu buat Kesultanan Banten. Ini misteri kecil yang seru kayaknya buat direnungin lebih jauh.